dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Senin 13 Februari 2023 kita bersama di acara Dialog Palembang pagi ini. Seperti informasi dari Warta Berita pukul 6 hingga tadi, kita menginformasikan bahwa hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Radio Sedunia, World Day Radio 2023. Dan pendengar, kita akan berbicara untuk Anda melalui Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini bersama dua narasumber kita yang tidak asing lagi untuk pendengar, khususnya pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah radio dan perdamaian. Sesuai juga dengan tema yang diberikan PBB untuk kita atau dari UNESCO untuk peringatan Hari Radio tahun ini, radio dan perdamaian. Baik pendengar, kita kenalkan dulu narasumber kita yang sudah berkenan hadir. Yang pertama ini sangat dekat sekali dengan pendengar kita, seorang pemerhati di RRI. Kita sapa dulu, ada narasumber kita yang pertama, ini Bapak Durandes Falatehan Nur Teguh, pemerhati RRI yang biasa dipanggil dengan Pak Rehan. Assalamualaikum Pak Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, apa kabar? Barengan kita ya. Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Ya ini Pak Rehan dengan Nadia nih kayak baru hari ini kita bisa dialog langsung ya. Padahal udah berapa lama ini jadi beberapa pemerhati RRI di beberapa acara di RRI. Yeah. Baik, itu yang pertama narasumber kita. Dan yang kedua, pendengar, ini narasumber kita juga tidak asing memberikan informasinya, khususnya berkaitan dengan dunia penyiaran yang ada di Sumatera Selatan. Kita sapa dulu, yakni narasumber kita yang kedua adalah Pak Helfriadi MA, Ketua KBD Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Kak Helfri? Alhamdulillah. Sehat? Luar biasa. Baik, ini dua narasumber kita yang memang luar biasa hari ini bersama kita hingga pukul 9 nanti di acara Palembang pagi ini Dialog Kita, Radio dan Perdamaian. Baik, kita ke narasumber kita yang pertama dulu, ini ke Pak Rehan dulu nih, ini sebagai pemerhati RRI. Ini Pak Rehan, kalau berbicara soal radio ini memang alat yang bisa dikatakan yang sangat mudah didapat ke masyarakat. Dengan hanya menyetel, informasi bisa dapat dan memang lebih cepat dibandingkan informasi yang lain. Nah, menurut Pak Rehan sendiri, bagaimana perkembangan radio sampai dengan saat ini Pak Rehan ini? Ya. Terima kasih Mbak. Jadi begini ya, memang radio itu kelihatannya merupakan satu alat komunikasi antara masyarakat, ya, antara personal dan antara kelompok-kelompok masyarakat. Iya. Artinya dimanapun juga radio ini punya tempat di hati para pendengarnya. Karena radio ini punya suatu kespesifikan ya. Jadi kelihatannya radio ini bisa dibawa mendengar sambil bekerja, tidak perlu sampai melihat. Betul. Kalau kita melihat media tayang gitu ya, televisi, kita membutuhkan waktu yang khusus untuk memperhatikannya. Harus duduk dan mendengar. gitu kan? Kalau radio bisa sambil kerja gitu kan. Artinya radio ini memang perlu ada pengembangan bagaimana katakanlah ini nampaknya segmen ini memang perlu dipertahankan dan harus dikembangkan. Memang ada hal-hal yang unik begitu ya. Karena manusia ini punya panca indera gitu ya. Tidak bisa semua panca indera bergerak berbarengan gitu ya. Kecuali kalau umpamanya ya kita punya ada satu kelebihan dan tertentu mungkin bisa bekerja berbarengan. Tapi kalau mata kita dan telinga kita ini akan bekerja berbarengan bersama tangan kita, itu tidak mungkin. Tapi ada satu keterbatasan manusia di situ. Kalau kita sambil bekerja tentu saja bisa dengar radio gitu kan. Kita bisa menerima informasi apa keadaan di luar sana, apa ada berita baru dan atau ada lagu-lagu baru melalui hiburan gitu. Ya, luar biasa begitu memang radio ini. Oleh karena itu dalam rangka Hari Radio Sedunia ini memang ada satu tema yang sangat bagus sekali, radio dan perdamaian. Memang kelihatannya sekarang ini ya
kalau kita tidak berhati-hati menggunakan satu media radio, bukan perdamaian akan didapat, tapi adalah hal-hal yang menuju satu konflik. Oleh karena itu kita berharap memang RRI sebagai salah satu sumber inspirasi, sebagai mediasi daripada satu berita-berita yang katakan yang harus diluruskan oleh RRI. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Rehan. Baik, kita ke Kak Efriadi nih. Kak Efriadi, kalau Kak Efriadi melihat sampai dengan 2023 nih khususnya dunia radio gitu. Nih bagaimana menurut pengamatan Kak Efriadi perkembangan radio saat ini? Iya, terima kasih Mbak. Iya. Pertama kita harus melihat bahwa berkembangnya era teknologi tentunya akan melahirkan banyak platform-platform digital sebagai media sosialisasi bagi masyarakat. Namun radio tentunya merupakan sebuah segmen tersendiri yang memang sudah mengambil perannya di hati masyarakat hingga tidak bisa digantikan oleh platform-platform media sosial lainnya. Kami sebagai penyelenggara pemilu misalnya merasakan betul bagaimana peran radio sebagai media komunikasi sejauh ini merupakan alat yang paling efektif dalam rangka untuk mensosialisasikan program-program dan kegiatan pemilu misalnya. Contoh misalnya hari H penyelenggaraan pemilu itu kalau kita sosialisasi di lapangan cukup sekali pertemuan, masyarakat akan bisa lupa, tapi dengan misalnya kita bekerja sama dengan radio, setiap pagi disiarkan, sore disiarkan, malam disiarkan, itu akan lebih Jadi lebih ingatannya lebih melekat. Masyarakat akan lebih panjang. Iya, jadi itu mungkin perbedaannya sangat signifikan. Ya, sangat dari signifikan sebuah sebagai radio. media sosialisasi. Kami sangat bergantung lah kepada radio, terutama RRI yang menjadi mitra kami sejak 2019. Kami menjadi penyelenggara pemilu 2019 dan ini 2024 juga kita akan terus melakukan kerjasama yang intensif dengan RRI. Baik pendengar, narasumber kita juga ternyata ada 3 ya hari ini. Alhamdulillah luar biasa nih, begitu semangat. Dan kita kenalkan dulu nih yang ketiga narasumber kita. Ini yang akan berbicara banyak juga berkaitan dengan bagaimana pemantauan dari KPID sendiri terhadap radio sekarang. Baik, selamat datang nih Kak Efriadi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Kak Efriadi? Alhamdulillah ini. Sehat ya, luar biasa. Ini duo Hefriadi nih. Sama-sama nih namanya mirip gitu. Tapi berbeda jalur nih, KPU satu KPID gitu. Baik, tadi sudah sama Pak Rehan juga sama Kak Efriadi berkaitan dengan perkembangan radio. Kalau menurut Kak Efriadi dari pengamatan sendiri nih dari KPID sendiri, bagaimana nih perkembangan radio nih Kak Efriadi sampai dengan zaman teknologi 2023 ini Kak Efriadi? Ya, ini ya apa namanya, kalau dari pengamatan kami kalau kita bicara konteks Sumsel begitu ya. Iya. Beberapa radio sudah angkat ini bendera putih gitu ya. Jadi memang tantangan radio hari ini jadi luar biasa sekali begitu ya di tengah serangan media baru hari ini gitu. Tidak hanya radio tapi televisi juga menjadi sebuah ancaman begitu ya, ancaman yang memang kita karena media ini kan urusannya ke publik, ke penonton gitu ya, pendengar. Artinya ini kalau kita melihat dalam konteks yang penurunan ini, karena KPID ini juga punya peran untuk bagaimana menciptakan ya radio itu supaya tidak tidak angkat bendera putih begitu ya, karena kita punya tanggung jawab soal infrastruktur, kemudian mendorong profesionalisme SDM di lembaga penyiaran begitu ya. Maka kita kemarin mengadakan workshop untuk mericas kembali teman-teman radio dan TV gitu ya, setelah Covid 2 tahun ini mungkin agak lesu gitu ya. Sudah ini akhirnya kita ngundang narasumber dari Jakarta supaya mericas lagi. Nah, harapannya memang konten-kontennya akan muncul lebih baik lagi begitu ya di tahun-tahun 2023 dan seterusnya begitu. Baik. Tadi Kak Beri mengatakan tantangan ya. Nah, saya tertarik. Kak Beri, kalau tantangan dunia radio ini kan katakanlah berita-berita isu politik, apalagi nih mendekati pemilu, kemudian berita-berita hoax. Nah, bagaimana Kak Efriadi untuk menangkal hal ini nih dunia radio nih? Ya, mau tidak mau radio hari ini ya harus berkonvergensi begitu ya. Konvergensi media itu menjadi penting. Kenapa? Ya karena kalau radio posisinya bertahan dengan konsep-konsep yang lama, artinya dengan sistem yang lama, maka sudah mulai ditinggalkan begitu ya. Hari ini kan memang instan sekali begitu ya, kalau kita melihat frekuensi dari penonton itu, pendengar begitu ya. Orang-orang hari ini ya kayak
kita di media sosial itu ada TikTok misalkan yang hanya beberapa detik, orang lebih senang melihat itu dalam konteks 30 detik begitu ya. Maka hari ini dunia marketing pun sudah main kerambah ke TikTok gitu ya. Tidak hanya dunia marketing, KPU saja sudah aktif gitu ya di TikTok untuk bersosialisasi, karena memang harus melihat dalam konteks pasar pendengar dan penontonnya siapa begitu ya itu. Jadi memang ini menjadi sebuah tantangan yang besar sekali karena harus berkonvergensi, artinya radio ini tidak hanya satu radio saja tapi sudah merambah ke teknologi baru hari ini. Misalkan kita bermain di streaming begitu ya, kemudian kita mainnya juga di YouTube misalkan begitu ya. Artinya radio tidak hanya konteks audio saja tetapi sudah bermain harus ke ranah visual begitu ya. Maka hari ini orang sudah menonton mendengar radio itu sambil menonton gitu karena sudah melalui teknologi baru hari ini, karena serangan media baru hari ini menjadi luar biasa begitu ya. Nah, lalu kemudian posisinya kalau radio memang yang dilegalkan begitu, artinya berizin itu kan memang dipertanggungjawabkan. Artinya semua media yang memang berizin itu dipertanggungjawabkan. Ini kan persoalannya adalah media baru ini khususnya media sosial menciptakan seolah-olah ini menjadi jurnalisme warga yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ketika media sosial ini kan individu, tapi kalau kayak RRI gitu pertanggungjawabannya jelas, alamatnya ada gitu ya. Jadi kalau ada kekeliruan pemberitaan itu kan bisa dilakukan hak jawab dan kemudian nanti sampai ke ranah proses hukum. Tapi kalau media sosial kan individu. Saya punya media sosial 3 misalkan. Saya membuat berita mengenai apa misalkan gitu ya. Tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena seorang Heru Friadi saja begitu ya. Saya bisa menutup akun saya lalu selesai. Tapi bagaimana dampak orang membaca dari apa yang saya sampaikan di media sosial begitu. Nah, ini yang harus. Nah, posisinya radio-radio ini juga di tengah hari ini, apalagi RRI ini lembaga penyiaran publik yang tidak punya kepentingan dalam konteks apapun. Betul. Artinya secara ekonomi tidak ada karena tidak mengejar iklan. Beda dengan radio swasta begitu ya. Artinya memang alternatif untuk mendapatkan informasi yang memang menjadi nomor satu ya. Kalau saya lembaga penyiaran publik ya salah satunya RRI. Hari ini kan perkembangan lembaga penyiaran publik lokal juga sudah di kabupaten sudah ada. Cuma memang beberapa konsep saya memberikan masukan begitu ya, bukan jadi corong pemerintah, tapi ini adalah menjadi lembaga penyiaran publik dan ini kan di Undang-Undang 32 tahun 2002 penyiaran jelas gitu ya bahwa empat lembaga penyiaran, ada lembaga penyiaran publik, swasta, kemudian komunitas dan berlangganan. Gitu. Jadi memang jenisnya sudah masuk ke sesuai dengan peruntukan pengajuan proposal perizinan pendirian radio begitu. Baik pendengar, 3 narasumber kita akan ajak berbicara sampai dengan pukul 9 nanti. Dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan kita buka line telepon di 369977 atau juga WA Pro 1 082179279090. Baik, kita ke Pak Rehan lagi. Iya Pak Rehan, tadi kita kaitkan dengan Pak Friadi berkaitan dengan isu-isu politik menjelang pemilu 2024, kemudian juga berita-berita hoax. Nah, bagaimana Pak Rehan menanggapi hal ini kalau kita kaitkan dengan radio sebagai pemersatu masyarakat ini? Ya, saya sepakat dari Pak Friadi ya, dari KPI ini. Ya, memang radio ini harus bersegera ya dalam konteks konvergensi, katakanlah ya bagaimana memberitakan yang benar itu artinya harus jadi parameter gitu ya. Artinya kalau saya sendiri ya tidak risau ya ada TikTok, ada apa-apa yang dari radio media sosial, karena masyarakat sudah bisa menilai ini berita dari A dan jadi kita menyeleksi sendiri. Ini hoax. Nah, ini saya yakin di situ ada itu. Kalau umpama masyarakat tidak bisa menilai, tentu sudah ramai di luar sana entah tawuran entah apa itu. Tapi karena masyarakat sudah bisa pintar, sudah tahu ini hoax atau tidak hoax, sudah tahu. Oleh itu tidak perlu gelisah dengan ada media sosial seperti gadget, tidak perlu gelisah. Yang penting sekarang ini bagaimana radio-radio yang entah swasta niaga ataupun RRI yang katakan penyiaran publik ini ya bisa menghadirkan satu berita yang betul-betul
pas begitu di masyarakat dan betul-betul real. Berita itu satu fakta begitu ya. Dan juga dengan apa yang terjadi di masyarakat itu kadang-kadang ada hal benarnya, kadang-kadang ada juga salahnya gitu ya. Nah, dan juga dari pihak yang katakanlah pihak yang punya kepentingan dengan radio, pemerintah dalam ini, mungkin juga berita dari dia itu juga hoax juga bisa terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu salah satu media yang paling tepat adalah penyiar publik ini harus menyampaikan yang benar itu yang mana gitu kan. Tapi kalau masyarakat yakinlah dengan terhadap media sosial ini, saya yakin dia tidak akan begitu mudah menerima. Dia hanya bisa membaca, bisa mengklik saja, memfollow, hanya sekedar untuk main-main, tuh ketawa-ketawa gitu, ketawa ke TV gitu kan. Tapi kalau dia mendeteksi dalam diri dia sudah tahu ini hoax atau tidak hoax, sudah tahu gitu ya. Ya seperti saya sendiri ya, saya sangat selektif sekali. Ini atau berita benar atau tidak benar saya sudah tahu gitu kan. Apalagi orang yang tiap hari pegang gadget, saya yakin dia akan lebih tahu lagi. Saya sendiri kan jarang sekali membuka berita nama TikTok, namanya apa-apa itu jarang sekali saya buka itu. Nah, ini sudah bisa mendeteksi sendiri. Nah, terima kasih, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan dalam era konvergensi ini RRI terdepan gitu ya, menyajikan berita-berita yang betul-betul benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita beralih ke Kak Efredi dari KPU. Ya, ini Kak Efredi, banyaknya ini beredar informasi atau berita yang berkaitan dengan tahun pemilu karena sebentar lagi 2024. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPU Sumatera Selatan sendiri untuk menanggapi hal ini berkaitan dengan Hari Radio di sedunia ini? Baik, terima kasih. Ini karena ada dua Hepriadi, sebenarnya Hepriadi KPU dan Hepriadi KPI. Iya, betul. Kompak ya hari ini bisa hadir dua-duanya. Gitu. Silakan Kak Efredi. Kayaknya nama Hepriadi ini hoki jadi Oh, komisioner. jadi hoki, betul. Iya, urusin negara. Pertama gini, memang belajar dari pemilu 2019, persoalan penggunaan media sosial dan media elektronik lainnya ini menjadi sangat penting. Apalagi di 2024 kita punya moto pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Artinya memang ke depan kami akan sangat selektif dalam rangka untuk seperti apa pemanfaatan media sosial sebagai media, baik itu media sosialisasi KPU maupun media kampanye pasangan calon. Nah, kami sudah berkoordinasi dan membuat komitmen kerjasama dengan kepolisian, sudah membangun komitmen kerjasama dengan KPU pusat juga, kalau tidak salah KPU RI sudah juga membangun MOU, dan kejaksaan untuk seperti apa ke depan kita akan melakukan penertiban terhadap media-media sosialisasi, terutama yang berbasis platform media sosial yang biasanya lebih cenderung pada alat agitasi dan propaganda yang bertujuan untuk melakukan situasi yang tidak kondusif di bawah, terutama berkaitan dengan berita hoak, isu-isu sara, politik identitas dan lain-lain yang punya kecenderungan untuk melakukan polarisasi di tingkat masyarakat yang berakibat pada terpecah belahnya bangsa ini. Nah, jadi belajar dari pengalaman 2019 tersebut, kami ke depan akan lebih selektif membangun komunikasi dan terutama membangun kerjasama dengan media-media sosial, karena mau tidak mau nanti menjelang masa kampanye dan masa akhir pelaksanaan pemilu kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyeliaran, baik itu televisi, radio dan media-media massa lainnya sebagai corong KPU dalam menyampaikan kebijakan, menyampaikan arahan, aturan dan sosialisasi kegiatan lainnya. Nah, kami berharap RRI tentunya ke depan lebih bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan informasi di tingkat masyarakat. Di beberapa teman-teman media kami sudah berdiskusi, mereka sudah menggunakan berbagai platform. Jadi misalnya radio sudah juga menggunakan YouTube, juga menggunakan TikTok dan lain-lain, hingga akses informasi itu bisa menyentuh semua lapisan pemirsa. Jadi sejauh ini kita memang menilai lembaga-lembaga penyiaran yang sudah ada selama ini, terutama yang memang kalau bahasa lainnya media mainstream, itu tetap menjadi bagian yang utama bagi kami dalam melakukan usaha sosialisasi dan kampanye, terutama berkaitan dengan isu-isu kepemiluan yang bertujuan untuk
menciptakan suasana yang sejuk di tingkat masyarakat hingga pemilu tidak lagi menjadi sarana pemecah belah bangsa tapi menjadi sarana pengintegrasian bangsa ini ke depan. Baik, Kak Freddy masih berkaitan dengan KPU ini. Apakah KPU sendiri ini sudah melakukan pengawasan mungkin terhadap berita-berita atau informasi yang ada di lapangan ini dari KPU sendiri? Ya, kami di KPU ini kan punya peran untuk melakukan fasilitasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu ya. Nah, di tahap ini memang kita sama-sama tahu bahwa hari ini kita masih dalam proses sosialisasi dan perkenalan partai-partai politik peserta pemilu yang kemarin pada tanggal 14 Desember sudah ditetapkan. Nah, hari ini kita belum masuk di masa kampanye hingga memang kita belum dapat melakukan pembatasan terhadap upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pasangan calon, baik itu pasangan calon baik itu partai politik maupun calon-calon legislatif dan calon presiden dan wakil presiden. Namun kami sudah membangun upaya antisipasi ke depan. Nah, untuk penertiban sebenarnya itu menjadi ranah pengawasan yang di situ adalah domainnya Bawaslu untuk menentukan seperti apa kinerja pengawasan terhadap media sosial dan media kampanye lainnya. Nah, langkah antisipasi yang sudah kita lakukan adalah kita melakukan kerjasama dengan kejaksaan, kerjasama dengan kepolisian. Kita salah satu dalam isi komitmen itu adalah kita akan melakukan take down nanti terhadap pemberitaan platform media sosial, akun-akun yang cenderung untuk menyebarkan isu hoak, isu sara dan lain-lain, dan kita sudah bekerja sama dengan kejaksaan karena kejaksaan juga diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan itu. Mudah-mudahan ke depan ini akan lebih bisa untuk ditertibkan. Sejatinya memang hari ini sosialisasi bisa dilakukan tapi belum berbentuk kampanye karena belum ditetapkan pasangan calon apapun. Baik pendengar, dialog kita akan terus berlanjut hingga pukul 9 nanti. Kita break sebentar bersama 3 narasumber kita. Masih bersama Dialog Palembang pagi ini FM 9,4 MHz. Kali informasi dan inspirasi. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Sejarah radio di Indonesia diawali pada era tahun 1920-an. Hadirnya Radio Nirom dengan Radio Malabar dan 5 stasiunnya plus 8 radio stasiun relay. Di tahun 1933, Radio Ketimuran lahir. Perlawanan secara budaya, suara nasionalisme. Di tahun 1942, hadirnya Hoso Konri Kyoku. 15 stasiun radio dan Jakarta sebagai pusat siaran. Di tahun 1945, tepatnya 11 September, Radio Republik Indonesia lahir dengan mengusung semboyan sekali di udara tetap di udara. Munculnya radio swasta di tahun 1966, 70 radio mahasiswa dan orari di tahun 1968. Di tahun 1974, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia lahir. 1998, masa reformasi. Saat itu hadir Radio Kampus dan Radio Kampung. Di tahun 2002, Jaringan Radio Komunitas Indonesia atau JRKI hadir. Di tahun 2008, perkembangan dunia internet semakin maju dengan hadirnya radio streaming. Di tahun 2011 hingga saat ini, digitalisasi dunia radio semakin berkembang. Dengan perkembangan internet, radio bisa dinikmati pendengarnya dimanapun mereka berada. Aduh, di kamar apa tempat sampah sih? Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah. Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah. Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjut kembali dialog pagi ini dengan tema kita adalah radio dan perdamaian. Kita kembali mengingatkan pendengar yang bergabung, silakan di line telepon kita di 369977 atau juga WA Pro 1 082179279090. Sekarang kita ke Kak Freddy dulu dari KPID. Iya, ini kita ingin melanjutkan sedikit lagi nih Kak Freddy. Ini berkaitan dengan Hari Radio Sedunia hari ini.
Mungkin ini menurut Kak Efriadi bagaimana radio ini harus dapat memposisikan sebagai radio yang netral dan juga bermartabat ini Kak Efriadi? Iya, ini temanya tema dunia menarik. Iya, radio dan Saya perdamaian. lupa kemarin memang mau nulis soal radio ini Senin, rupanya Senin ya, tanggal 13. 13 ya. Saya teringat tanggal 23. Ya, tema perdamaian ini juga menarik begitu ya. Artinya radio ini masih diperhitungkan pada konteks tingkat dunia begitu ya, karena UNESCO dengan mengusung tema perdamaian ini menjadi luar biasa. Artinya di tingkat internasional radio masih sangat diperlukan gitu ya bagi masyarakat ya. Ada plus minus semua begitu ya, semua media itu gitu ya. Nah, dalam konteks hari ini ya saya melihat media radio khususnya hari ini ya sudah sebetulnya yang mau mengurus izin radio itu udah banyak gitu ya pendirian, tapi kan memang kalau radio sekarang tuh ya tetap harus nunggu dari kementerian dulu ya, membuka peluang usaha baru bisa mendirikan radio begitu. Maka sekarang mereka main tingkatan ya streaming YouTube begitu ya, main-main di situ dulu untuk radio karena alat-alat mereka sudah siap, tapi tinggal proses perizinan yang panjang. Artinya masih juga antusias begitu ya. Cuman kita keliling-keliling ke daerah-daerah itu ya memang pendengarnya untuk orang-orang anak-anak muda itu ya sudah mulai meninggalkan, bahkan anak-anak SMA itu nggak tahu radio itu apa begitu. Padahal mungkin zaman Kak Efriadi dulu jadian sama orang rumah tuh melalui atensi radio jangan-jangan. Buka kartu nih. Kita Pak kirim-kirim pesan gitu kan. Kirim-kirim pesan, kirim-kirim lagu begitu ya. Mereka nggak tahu sejarah itu gitu ya. Nah, artinya di tingkatan daerah sudah mulai ini. Maka kemarin saya juga sempat untuk ayo kita sama-sama membumingkan radio kembali begitu ya. Artinya saya pengen ada satu forum gitu ya, forum radio Sumatera Selatan begitu ya, supaya untuk meningkatkan pendengar kembali, karena dari konteks sisi iklan juga sudah mulai menurun begitu. Maka dari daerah juga sudah mulai angkat bendera putih. Mereka nggak sanggup dengan kos produksi untuk biaya bayar listrik dan segala macam begitu ya. Maka mereka ya memilih untuk katakanlah hengkang lah gitu ya dari dunia penyiaran begitu ya. Sementara di luar masih banyak juga yang mau radio. Nah, ini kan dilematis juga sebetulnya begitu ya. Nah, untuk di kota memang ya luar biasa radio masih menjadi basis untuk didengarkan begitu ya, karena ya santai tadi kan, radio tidak harus ditonton tapi didengarkan gitu. Ya ini tantangan terberatnya hari ini teknologi baru ya, karena radio ini adalah lagu gitu ya. Lagu hari ini sudah bisa downloadnya dengan gampang gitu ya. Semua lagu ada di internet begitu ya. Mau apa aja lagu dari tahun 60-50-an gitu ya sampai hari ini bisa keluar gitu ya. Nah, kalau dulu kan memang akses untuk mendapatkan lagu itu kan ya melalui kaset, nggak bisa melalui itu lah. Maka dapat yang gratisan adalah melalui mendengarkan radio gitu ya. Maka kita menunggu radio lagu-lagu pilihan kita begitu ya. Tapi tidak hanya itu saja, ini kalau dalam konteks hiburan, dari sisi informasi begitu ya. Nah, informasi juga seperti itu. Kalau informasi hari ini ya harusnya memang durasinya memang betul-betul dikecilkan begitu ya. Karena hari ini kebutuhannya jam dulu dengan jam sekarang berbeda ya Pak ya. Ya, mau tidak mau 24 jam yang kita rasakan dulu dengan sekarang berbeda. Sekarang lebih cepat perasaan kita, padahal waktunya sama 24 jam gitu. Artinya berita-berita pun yang disampaikan itu juga benar-benar harus sudah tidak usah bertele-tele lagi begitu ya. Jadi memang singkat, jelas dan padat begitu. Saya pikir itu yang untuk informasi begitu ya, supaya memang bisa didengarkan oleh pendengar dan memang pesannya dapat ke masyarakat. Karena memang mau tidak mau radio ini ya menjadi alternatif untuk apalagi RRI ya, saya katakan tadi, lembaga penyiaran publik yang menjadi alternatif untuk mendapatkan informasi. Ini menjelang pemilu ini kami belum sowan ke KPU memang karena belum ada surat dari KPU pusat, karena memang kami gugus tugas ya Pak untuk pengawasan konten, kami mengawasi kontennya saja.
Jadi kami tetap fokus ke lembaga penyiaran kalau dalam konteks politiknya. Nah, ini juga bagian salah satu perdamaian karena 2024 ini sudah luar biasa begitu ya. Kita 2014 sudah belajar bagaimana kemudian pemilu itu dimediakan luar biasa, lalu kemudian 2019 kemarin dan 2024 ini saya pikir sudah puncak kecerdasan masyarakat untuk bagaimana memfilter media sebetulnya begitu ya. Karena belajar dari yang kemarin-kemarin gitu. Nah, radio punya peran di situ menjadi salah satu bagian dari pencegahan konflik yang terjadi, kepentingan-kepentingan politik. Saya pikir itu gitu ya. Ini yang isu-isu perdamaian ini saya pikir salah satu yang terkecilnya adalah soal politik ini gitu ya, menjelang pemilu 2024 ini kan isu-isu presiden sudah ada, kemudian gubernur sudah ada, kemudian wali kota sudah ada, kemudian calon legislatif juga sudah ada begitu ya. Ini kan sudah mereka memang ada yang kontak ke kita begitu ya, radio-radio. Pak, boleh tidak kami sosialisasi untuk calon-calon legislatif? Ya silakan, karena belum ada ketetapan calon-calon gitu. Tapi kalau sudah ditetapkan itu punya ketentuan sendiri. Durasinya harus 30 detik, kemudian berapa slot yang harus disiarkan gitu ya. Ini jelas gitu ya, sudah diatur. Tapi kalau sekarang mau cawe-cawe istilahnya gitu ya, nyapa-nyapa masyarakat ya silahkan saja begitu ya. Tapi kalau bisa memang diakomodir semua partai politik supaya memang medianya betul-betul netral, tidak punya kepentingan. Saya pikir itu. Baik Pak Haryadi, kita ke HPRD KPU nih. Ya, bagaimana nih kalau berkaitan dengan radio dan perdamaian untuk radio sendiri menyambut tahun politik 2024 ini Kak Haryadi? Ya, temanya senada ya. Iya, radio dan perdamaian. Terus pemilu juga temanya adalah sarana integrasi bangsa. Sarana integrasi Outputnya bangsa. adalah juga perdamaian sebenarnya, ketenangan. Nah, belajar dari pemilu 2019 ya kan. Kalau yang orang bertarung ini kan pasti sama-sama ingin menang ya. Yang satu mengidolakan pilihannya berlebihan, bahkan punya kecenderungan untuk menjelekkan calon yang lain. Waduh. Yang kubu yang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi polarisasi di media sosial, di media-media lain itu pasti akan seperti itu. Nah, kami berharap RRI dan media-media radio mainstream lainnya itu akan menyiarkan yang benarnya seperti apa. Jadi dia akan menerobos dua kutub yang selalu saling berseberangan, saling berbeda kepentingan ini. Nanti akan diterobos oleh RRI, oleh radio-radio yang punya ya mainstream lah ya bahasanya, hingga menyampaikan ini loh yang benar kepada masyarakat kan seperti itu. Hingga dengan sendirinya isu-isu perpecahan, isu sara, berita hoak dan lain-lain nanti akan coba diminimalisir oleh radio RRI dan platform penyiaran lainnya. Ya, baik. Berarti kita ke pendengar dulu ada yang ingin bergabung. Siap. Ya, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Dengan siapa Mbak? Mbak Nadia ya? Iya. Ya, Mbak Nadia dari Unsri Bukit. Iya. Iya, silakan Mbak Nadia, nih ada 3 narasumber kita. Ya, silakan. Ya, jadi saya mau nanya, kan kalau di Indonesia kan ada radio untuk komunitas ya. Radio komunitas. Kira-kira kalau radio komunitas itu bisa nggak untuk ikut dalam berpolitik, misalnya kayak sosialisasi tentang pemilu gitu? Ya, ya. Halo Nadia. Ya. Ya, ini bisa mendengar narasumber kita? Suaranya coba diulang, radio komunitas. Iya, jadi kan kalau di Unsri ada radio komunitas ya. Mahasiswa ya. Maksudnya itu kira-kira kalau radio komunitas itu bisa nggak ya untuk ikut berpolitik? Kayak boleh nggak? bersosialisasi tentang pemilu gitu, tentang kepala calon daerah gitu. Baik, radio komunitas. Baik, terima kasih Nadia di Bukit sudah bergabung. Ini ranahnya bisa dua-dua ya. Ke Kak Haryadi dari KPID dulu nih, silakan menanggapinya. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Iya. Jadi memang radio ini saya di Unsri belum termonitor ya, monitor izinnya. Artinya radio di Unsri ini mungkin radio yang memang mainnya di di YouTube atau mainnya di ini ya, memang belum ada izin ke kita begitu ya, belum ada, radionya belum termonitor di kita. Kita ini mengawasi, kalau di Palembang ini ada 17 radio swasta dan publik gitu ya. Publik, iya. Yang komunitas itu belum Bina Dharma kalau nggak salah, sama
IGM ya, kalau yang sudah berproses berizin. Kalau di luar itu tidak kewenangan kami. Jadi di luar yang memang tidak berizin itu tidak kewenangan kami. Tapi kalau untuk mensosialisasikan yang baik ya saya pikir ya bisa sah-sah saja begitu ya. Media sosial pun bisa begitu ya. Mungkin ini ranahnya Kak Priyadi kalau dalam konteks politik. Tapi kalau dalam radio yang memang dilegalkan artinya berizin ke kementerian, ada ISR-nya, kemudian IPP-nya segala macam. Itu ya memang kewenangan kami. Kami masih mengawasi persoalan-persoalan itu gitu. Tapi di luar itu bukan kewenangan kami tidak bisa berkomentar begitu ya. Baik, silakan Kak Ibrahim mungkin bisa menambahkan. Iya, sebenarnya dalam konteks pemilu ya kan semua orang bisa saja berpendapat, melakukan sosialisasi dan lain-lain. Hanya memang untuk yang bersifat masif dan lain-lain itu tentunya terkena aturan-aturan larangan-larangan ya dalam pemilu, misalnya mana yang boleh dikampanyekan, mana yang tidak boleh. Begitu juga dengan radio komunitas. Kalau kita selalu melihat segala sesuatu itu dari sisi apa yang dia sampaikan, itu yang lebih penting. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Bung Ep tadi, bahwa karena memang dia belum punya izin, belum punya badan hukum, jadi memang tidak bisa disentuh dengan peraturan-peraturan perundang-undangan terkait mekanisme penyiaran. Namun tetap dalam mekanisme kepemiluan dia akan terkena aturan kampanye gitu. Baik, ada aturan-aturan terkait tertentu. kebolehan dan larangan. Kalau memang dia menyebarkan berita-berita yang sifatnya tidak bisa bertanggungjawabkan, berita hoak, misalnya SARA, politik identitas dan lain-lain, kami bisa bekerja sama dengan polisi, bekerja sama dengan lembaga kejaksaan dan lain-lain. Berita-berita tersebut bisa kita take down untuk tidak disiarkan secara terus-menerus, mungkin seperti itu. Baik, nah dia di Unsri. Kita beralih ke Prabu Muli. Ini ada Oma Ana. Selamat pagi Oma. Selamat pagi Mbak Nadia. Iya, ada 3 narasumber kita, ada Pak Rehan, ada Kak Efriadi dari KPU dan juga Kak Efriadi dari KPID Sumsel. Silakan Oma. Makasih. Selamat pagi Bapak-bapak para narasumber. Iya, selamat pagi. Iya, salam sehat ya Pak ya. Salam sehat juga. Radio adalah di hati Oma. Oh, radio di hati Oma ya? Iya, karena radio itu adalah bisa dikatakan ya penghibur gitu ya, terus menghilangkan stres, terus menambah ilmu. Mudah-mudahan lah ya informasi-informasi dari radio ini tidak hoak gitu ya. Kayaknya selama ini enggak deh gitu akurat ya. Itulah mungkin makanya dikatakan radio adalah perdamaian. Tapi pertanyaannya Bapak-bapak, ini agak mendalam dikit, nggak boleh ya, nggak apa-apa ya? Iya, apa itu mendalamnya, Oma? Sedalam berapa meter? Kepo ya. Pingin tahu, radio itu dikenakan pajak enggak sih Pak? Oh, dikenakan pajak apa enggak gitu? Waduh. Soalnya kalau Oma pikir-pikir gitu, kayaknya income-nya radio ini adalah dari kayak iklan-iklan ke iklan untuk usaha gitu ya. Nah, kalau umpamanya radio itu tidak ada dapat iklan gitu, itu gimana mereka itu untuk membayar pajak gitu Pak? Jadi dikenakan pajak enggak sih Pak radio? Sampai segitunya pemikiran Oma ya? Iya, sampai segitunya gitu ya. Baik. Gimana ya gitu? Itu kayaknya income-nya itu adalah dari iklan tadi ya. Kalau ada yang masak iklan untuk dagang gitu, untuk ini, untuk usaha gitu ya, kayaknya sih ya. Pengen tahu aja gitu sebagai pendengar gitu. Nggak apa-apa ya Pak ya. Itu aja Oma. Ya, terima kasih. Pak. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bapak-bapak. Iya, terima kasih Oma Ana. Ini ranahnya siapa ya mau menjawab ya dua-duanya? Ke KPD dulu KPD ya. Ya, radio itu kalau untuk iklan, beberapa radio swasta di kita itu kadang ada yang dikenakan pajak, ada yang enggak. Jadi mereka ini ada semacam di izinnya itu dari Dijen Pajaknya itu saya nggak tahu ya posisi definisi secara detailnya, tapi itu untuk di luar kapasitas saya sebetulnya kalau ngomongin pajak ya. Tapi radio per tahun itu membayar. Ada ISR namanya izin siaran radio, lalu kemudian ada IPP yang 10 tahun begitu ya, 5 tahun, 10 tahun begitu ya. Nah, itu membayar tiap tahunnya begitu. ISR tiap tahun, kemudian IPP itu per 5 tahun 10 tahun begitu. Kalau TV itu 10 tahun ya. Jadi itu membayarnya kalau per tahunnya lumayan lah ya kalau memang ini. Jadi memang tidak membayar pajak, tapi dia memang harus membayar izin frekuensi. Karena frekuensi ini dalam undang-undang itu milik publik.
Jadi mereka harus berbayar ke negara. Itu yang kemudian rame. Makanya kan ketika frekuensi milik publik maka jangan dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu yang swasta gitu ya. Tapi yang swasta juga mengatakan, lah kami sudah bayar. Gitu kan kira-kira. Kami sudah bayar izinnya. Jadi memang dilematis kadang tabrakan peraturan-peraturan regulasi yang ada ini. Jadi itu argumentasi yang mereka kadang sampaikan ke kita begitu ya. Itu yang pihak-pihak swasta. Kalau lembaga penyiaran publik yang kayak RRI ini jelas begitu ya. Artinya kita masyarakat umum pun di dalam aturan Undang-Undang Penyiaran dan PKPI itu juga bisa memberikan kontribusi materi, Pak. Jadi kita mau menginvestasi, bukan investasi ya, memberikan karena kita sangat kayak Oma tadi mencintai radio betul. Gitu. Bisa menyisihkan materi untuk ke radio ini, pengembangan radio publik, nggak masalah gitu. Maka di daerah sekarang ada LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Gitu. Cuman memang kadang beberapa konsepnya agak sedikit meleset gitu. Jangan jadi corong pemerintah gitu ya. Pemerintah itu diapresiasi kalau memang kerjanya bagus. Tapi kalau memang kerjanya buruk ya betul kita kritik begitu ya melalui media informasi ini itu. Gitu. Jadi memang harus keberimbangan itu harus jelas begitu itu. Itu untuk Oma Ana di Prabu Muli sudah dijawab Kak Efredi dari KPID. Baik, kita ke Pak Rehan dulu, Pak Rehan. Pak Rehan ini sebagai pemerhati RRI, untuk Pak Rehan sendiri, bagaimana ini kan menjelang pemilu 2024, kita sebagai pendengar katakanlah masyarakat untuk menjadi seorang pendengar yang pintar dan lain sebagainya, apalagi di tahun-tahun politik banyak sekali informasi katakanlah yang bisa dikatakan hoax atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bagaimana nih Pak Rehan untuk menanggapi hal ini terhadap tema kita radio dan perdamaian ini? Jadi begini ya, memang pilihan bangsa ini terhadap demokratisasi seperti ini memang resikonya seperti ini memang. Artinya bagaimanapun juga kalau umpamanya terjadi satu pilkada, mau tidak mau masyarakat itu akan terpilah-pilah, mau tidak mau itu. Salah satu terpilih, yang satu pasti tidak suka. Jangankan ke di pilihan wali kota, pilihan ketua RT saja kadang-kadang ya kelompok ini nggak suka Pak RT kan saya nggak milihnya gitu kan. Kades juga seperti itu. Jadi demokrasi seperti ini memang kadang-kadang perlu kita pikir ulang ya, apakah ini harus berlanjut atau tidak ya. Kalau kita pemainnya ini akan berlanjut ya tentu risiko ini harus kita talangi gitu kan, terutama KPU, terutama RRI, kemudian KPID ini harus kita dukung sama-sama begitu ya. Alhamdulillah saya RRI ini ya luar biasa gitu, sudah punya RRI Play Go gitu ya. Nah dari semua fitur-fitur bisa, artinya kita juga bisa melalui YouTube juga bisa, melalui Exit, dimanapun bisa akses RRI ini. Artinya silakan RRI ini mengembangkan ya kemampuannya gitu, sampai katakanlah bagaimana lah mencari berita-berita yang betul-betul akurat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan berita-berita yang benar dari pemerintah gitu ya. Artinya kita dua kubu ini jadi mediasinya ada di RRI gitu ya. Ya oleh karena itu kita berharap radio streaming juga RRI jangan sampai ngadat gitu. Mudah-mudahan nggak ngadat-ngadat. Saya pernah di Bandung, saya coba RRI Play Palembang gitu. Oh nggak masuk, nggak bisa disambut. Jangan sampai ngadat. Karena sekarang kita bisa mengakses radio di mana saja ya melalui gadget kita. Saya sering membuka yang Manokwari. Kalau ada berita seru di Manokwari, saya buka di sini RRI Manokwari. Ada berita seru di Bandung, saya buka melalui RRI. Betul apa tidak berita itu? Nah inilah salah satu cross check daripada berita itu hoax atau tidak hoax gitu kan. Nah RRI harus banyak bermain di situ ya. Yang 6 radio streaming ini harus ditingkatkan di kualitasnya itu. Itu saja harapan kita selaku pemerhati RRI. Baik, terima kasih Pak Rehan. Kita ke Efredi dari KPU. Ya Kak Efredi. Ini kalau menanggapi berita bohong, katakanlah konflik yang di daerah Sumatera Selatan. Nah, menurut pengamatan Kak Efredi sendiri ini Sumatera Selatan sendiri apakah menjadi salah satu wilayah yang rawan konflik gitu? Karena seringnya adanya mungkin beredar berita-berita bohong atau hoax ini. Ya, kemarin kepolisian dan Bawaslu baru saja merilis IKN namanya, Indeks Kerawanan Pemilu. Alhamdulillahnya kita di Sumsel itu termasuk 10 besar yang aman. Alhamdulillah. Bahkan 10 besar yang aman ya? Ya, yang aman, yang tidak rawan ya. Bahkan ada di 5 besar di Sumatera Selatan. Karena memang mungkin ya masyarakat kita ini kan agak
tidak terlalu fanatik ya. Masyarakat Sumsel itu ketimbang ngurusin yang nggak jelas mending dia cari gawe Mas, Nah, kan. banyak Kalau gawe ditanya gitu nak kan. kemana ada gawe gitu Ada ya, gawe, daripada iya, ngurus iya. berita-berita jelas. Baik. Alhamdulillah posisi Sumsel sejauh ini memang di posisi yang aman kalau konteks itu. Hanya saja memang tetap ke depan kita mau tidak mau harus, karena pemilu kan bukan cuma sarana kita untuk menepis isu-isu yang tidak sedap, tapi juga momentum untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Benar tadi yang disampaikan oleh Pak Raihan bahwa sistem politik yang seperti ini apakah akan kita pertahankan? Kalau memang harus dipertahankan, harus ada yang diperbaiki, itu wajib. Betul. Itu mutlak, terutama soal kecerdasan pemilih misalnya. Soal keterbukaan masyarakat terhadap informasi, kecerdasan masyarakat terhadap informasi yang menjadi basic mereka menentukan pilihan, hingga proses pemilu itu bisa menghasilkan pemimpin yang benar-benar terbaik, yang akan membawa negara dan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Itu kuncinya ada di proses sosialisasi, proses pendidikan politik, dan itu perannya media informasi, terutama radio memegang peranan penting terhadap proses itu. Baik, kita lanjut ke KPID lagi nih Kak Ebriyadi. Sepengetahuan Kak Ebriyadi, bagaimana nih pengawasan dari KPID sendiri, apalagi nih menjelang tahun pemilu 2024 untuk radio-radio yang ada di Sumatera Selatan nih Kak Ebriyadi? Ya, tahun 2019 lalu kami berkunjung ke KPU dan Bawaslu menyampaikan waktu itu izin radio ya Kak ya. Jadi kami menyampaikan izin radio, bahwa ini radio-radio yang memiliki izin yang direkomendasikan untuk pasang iklan. Ternyata lelangnya di pusat begitu ya. Nah, ini yang keliru juga, harusnya diserahkan ke daerah lah gitu ya. Karena ini kan kebutuhan daerah, pusat tuh nggak tahu begitu ya bagaimana izin-izin. Karena ada radio-radio yang protes, Pak ini kok radionya izinnya mati, tetapi dapat iklan kampanye dan macam-macam gitu ya. Ini protes, maka kita belajar dari sebelumnya. 2019 kami datang ke KPU dan Bawaslu. Nah, alhamdulillah respon yang lain juga, beberapa kali diundang KPU untuk jadi narasumber, KPID respon dari KPU dan tim ses bahkan sempat mendatangi kami. KPID ini di hilir, bukan di hulu. Kalau LSF, lembaga sensor film, itu sebelum tayang dia mensensor. Tapi kalau KPID ini setelah tayang baru kami memfilter. Itu posisinya. Maka mereka datang tim ses, Pak ini kalau kita buat iklannya radio di TV-nya seperti ini boleh nggak gitu kan? Kira-kira ini kami respon positif juga begitu ya. Padahal kita setelah tayang baru ini, tapi kita sampaikan bahwa ini misalkan kata-kata sampai berdarah-darah, ini membangun daerah, ini kan bahasa yang provokatif, saya bilang ini tolong dikurangi, saya bilang kan, dirubah aja jadi yang lebih elegan begitu ya. Itu jadi memang media-media itu hari ini ya sudah mulai, KPU juga sudah mulai paham begitu. Oh, ternyata memang ada perpanjangan izin radio segala macam. Kasihan radio yang perpanjangan izinnya dia bayar, ternyata yang dapat iklan radio yang izinnya mati atau belum udah selesai itu radio izinnya begitu ya. Ini yang repot begitu ya. Maka kami sampaikan ke ke KPU gitu. Nah, ya, untuk konteks pengawasan dalam kepemiluan ya, nanti kami KPID ini kan menjadi gugus tugas pemilu juga biasanya begitu ya. Kami akan sosialisasi juga, nanti diundang oleh Bawaslu, kemudian kami juga punya program, KPU juga nanti mengundang kita untuk menyampaikan kepada media dan tim pemenangan biasanya ya, tim sukses itu. Nah, sejauh ini pengawasan ini yang kita awasi yang umum begitu ya. Radio ini kita lagi akan minggu ini mungkin akan memberikan himbauan ke beberapa radio yang misalkan azan begitu ya, karena kita mayoritas Islam di Indonesia ini, maka itu tolong dipertimbangkan untuk jam azannya begitu ya. Lalu kemudian di awal siaran itu jelas di P3 SPS bahwa harus menyiarkan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya itu wajib di awal dan di akhir begitu ya. Ini ada yang tidak di awal begitu ya. Ini yang akan kita tegur di ini. Tapi selebihnya yang lain tidak ada yang provokatif, kemudian bahasa-bahasa yang kemarin juga ada sempat
kita diberikan masukan penyiarnya sepertinya laki-laki tapi dia bernada perempuan begitu ya. Nah ini juga kita sampaikan ke radio. Jadi kita lebih ke persuasif dulu. Kalau kita mau tegas-tegasan ya jelas surat peringatan pertama, kedua, ketiga, keempat rekomendasi pencabutan izin siaran kita nanti terakhir gitu ya. Ini yang kita nggak mau gitu ya. Radio ini menjadi salah satu tolak ukur KPID juga. Kalau radio banyak yang tutup artinya kegagalan, salah satunya kegagalan KPID juga begitu ya. Nah ini yang maka kita pendekatan persuasif bahwa seperti ini gitu. Berarti ini sampai suara penyiarnya pun jadi pengawasan ini Kak Friadi ya. Sampai pengawasan kita kalau memang radio memang nggak punya alat untuk mengawasi, tapi ini kan kita punya anak-anak magang yang tiap bulan itu berganti-ganti dari kampus ke kampus. Ini kita optimalkan bersama staf kami pengawasan untuk mendengarkan radio. Jadi dari jam 8 sampai jam 4 itu sudah kita dengarkan siaran-siaran radionya. Begitu. Baik, kita mulai dari Pak Friadi dulu dari KPID untuk menutup dialog kita pagi hari ini. Mungkin ada yang disampaikan himbauan kepada masyarakat berkaitan dengan peringatan Hari Radio Sedunia tahun ini. Silakan Kak Friadi. Saya pikir ya masyarakat harus bisa benar-benar teliti gitu ya, kemudian memilih media mana yang memang bisa menjadi sumber informasi supaya ada pertanggungjawabannya. Artinya kita bisa menyampaikan dalam diskusi yang lain kepada orang lain juga mengenai berita-berita yang ada. Kalau radio-radionya memang legal begitu ya, atau seperti RRI memang lembaga penyiaran publik gitu ya, yang memang milik publik, maka ya ini menjadi salah satu dorongan kita untuk bisa menjadi alternatif mendapatkan informasi begitu ya, untuk bisa kita sampaikan kepada orang lain informasi yang positif ya terkait pemilu 2024 ini ya. Ini yang cukup kita mengkhawatirkan begitu ya, kalau banyak serangan-serangan media yang tidak berizin begitu ya. Ini juga sudah, kalau radio yang siarannya tidak berizin ranahnya sudah kepolisian dan kejaksaan. Kami juga sering berkoordinasi dengan kepolisian, Polda dan kejaksaan untuk nanti menindak kalau memang radionya ilegal begitu ya. Jadi itu sudah bukan ranah KPID lagi gitu. Nah ini jelang pemilu begitu ya, agak ini juga gitu ya. Maka alternatif pilihan pendengar masyarakat itu pilihlah benar-benar media yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Kak Friadi. Ke Pak Rehan mungkin ada disampaikan untuk masyarakat atau pendengar RRI berkaitan dengan Hari Radio Sedunia 2023 dengan radio dan perdamaian. Silakan Pak Rehan. Radio mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat. Artinya dia mempunyai kelebihan tersendiri di masyarakat. Seperti saya katakan di awal, radio bisa didengar sambil bekerja, sambil minum-minum, sambil ngopi, sambil dugem, itu bisa dengar radio. Oleh karena itu, dengarlah radio yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, yaitu media-media yang betul-betul menjadi mediasi daripada semua konflik-konflik berita yang dari pihak manapun juga. Yang salah satu yang terbaik adalah untuk sementara ini adalah RRI Palembang dan RRI Nusantara bukalah fitur-fitur di RRI Plego. Silakan anak-anak muda sekalian mengakses RRI mana yang akan Anda buka. Di situlah nanti Anda bisa menerima berita yang Anda butuhkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rehan. Yang terakhir Pak Friadi dari KPU, mungkin ada himbauan kepada masyarakat nih berkaitan dengan Hari Radio Sedunia tahun ini. Silakan, terima kasih. Pertama, kami KPU Provinsi Sumatera Selatan mewakili lembaga, kami mengucapkan selamat Hari Radio Internasional kepada insan radio di seluruh Sumatera Selatan, para penggemar radio. Ini diwakili oleh Pak Rehan hari ini penggemar radio luar biasa. Selanjutnya kita sama-sama tahu bahwa radio merupakan alat propaganda yang luar biasa, sudah terbukti sejak zaman kemerdekaan, menjadi salah satu corong untuk menyampaikan kebenaran dan bersosialisasi melalui radio merupakan jalan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kata Nabi, kalau kamu melihat kemungkaran maka cegahlah, dan salah satu cara mencegahnya itu adalah bilisani, dengan lidahmu. Nah, radio merupakan alat yang tepat untuk mencegah kemungkaran itu melalui lisan kita. Terima kasih Kak Friadi. Baik pendengar, itu tadi
dialog kita melalui Pro 1 Palembang, kanal informasi dari inspirasi hari ini dengan 3 narasumber kita, Pak Efriadi MA, Ketua KPD Sumsel, juga Kak Efriadi dari KPU Sumatera Selatan, dan juga Pak Rehan, pemerhati RRI yang sudah bersama kita di Pro 1 pagi ini melalui dialog Palembang pagi. Terima kasih untuk Oma Ana, juga Ibu Nadia yang ada di Bukit tadi sudah bergabung di line telepon kita di 369977. Semoga saja di acara dialog ini kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk pendengar kita berkaitan dengan Hari Radio Sedunia 2023. Saya Nadia bersama tim kerabat kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.